Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, kuasa perkataan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaksana firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amsal pasal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Saudara, firman ini memberitahu kita kuasa dari perkataan itu. Dikenyangkan. Ada dampaknya saudara. Banyak orang seringkali meremehkan kuasa dari sebuah perkataan, sehingga keluar kata-kata negatif, kata-kata jorok, kata-kata sembrono, itu keluar dari mulutnya. Alkitab dengan jelas mengingatkan kita, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya saudara, bila kita mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan, serta mendeklarasikan apa yang kita percayai, maka apa yang terjadi? Hidup kita pasti akan mengalami perubahan sesuai dengan firman yang kita ucapkan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sediakanlah waktu kita setiap hari untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua itu pikirkan dan kita ucapkan. Inilah menjadi perbendaharaan hati kita, perbendaharaan perkataan kita. Sehingga yang keluar dari mulut kita ini adalah hal-hal yang kemudian selaras dengan firman-Nya. Matius 12 ayat 34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Artinya kalau kita memiliki perbendaharaan yang baik di hati kita, maka itu pula yang akan keluar dari mulut kita. Kita harus memahami bahwa perkataan kita akan memimpin kita kepada jalan yang benar, atau sebaliknya ke jalan yang salah dan membahayakan. Firman Tuhan jelas berkata, kehidupan dan kematian ditentukan oleh lidah. Maka siapa saja orang-orang yang memperkatakan perkataan yang buruk akan menerima akibat dari perkataan itu. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah pilihan kita. Memperkatakan yang baik
atau memperkatakan yang buruk. Memperkatakan yang buruk atau memperkatakan firman. Semua kembali kepada pilihan. Sebenarnya kita sangat bisa untuk memilih memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang berdampak positif juga bagi kita. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah karena keadaanmu, karena situasimu, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah perkataan negatif, kata-kata yang sembrono. Jangan, saudara. Setiap kita akan dihadapkan pada sebuah keputusan yang sangat penting. Apa yang kita pilih untuk dikatakan? Bagaimana cara kita menata perkataan kita yang nantinya akan menentukan masa depan kita? Akankah saudara dan saya membangun sebuah lingkungan dengan kebahagiaan? Atau akankah kita merusak segalanya? Pertemanan kita, lingkungan kita. Apakah kita merusak semuanya dengan perkataan kita? Sebab sekali lagi saudara, perkataan kita ini mengandung kuasa dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu kita harus benar-benar memperhatikan perkataan kita. Begitu pula dalam hal mungkin mengingatkan ataupun menegur orang lain. Kita pun harus berhati-hati dan tidak boleh sembarangan. Apalagi dengan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang menjelekkan, kata-kata yang merendahkan. Gak boleh, saudara. Sebab teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amsal 25 ayatnya yang ke-12. Perkataan yang baik dan penuh kasih berasal dari Tuhan. Sebab perkataan Tuhan tidak pernah merusak kehidupan seseorang. Nah, saya berdoa saudara yang mendengarkan ini, apapun situasimu, apapun keadaanmu, apapun kenyataan yang ada, jangan pernah mengeluarkan hal-hal negatif supaya kita mengalami hal-hal yang baik. Dan doa saya, saudara dan saya mengalami hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ajaib, penuh kuasa karena kita memperkatakan firman Tuhan. Saudara, kita mesti berkata hari ini adalah hari yang baik, penuh mujizat, penuh berkat. Kita juga mesti berkata sepanjang tahun ini adalah tahun yang diberkati, tahun di mana mengalami kemenangan, tahun di mana kita mengalami satu hal yang ajaib, penuh dengan mujizat. Apa yang kita ucapkan itu yang terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kami untuk berhati-hati dalam berucap, mengeluarkan perkataan. Sebab kehidupan dan kematian ditentukan oleh perkataan. Dan kami berjanji mulai hari ini memperkatakan firman, memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membangkitkan semangat, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.